Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semua baik-baik aja kan? Adik-adik, udah berapa lama ya kita sekolah minggunya harus online? Mungkin sudah sekitar 6 bulan. Bagaimana rasanya adik-adik? Mungkin ada yang bilang, oke-oke aja kok kak. Mungkin ada juga yang bilang, aduh kak, udah bosan banget deh. Adik-adik, tetap sabar ya, kakak yakin nanti semua akan berlalu. Adik-adik, storytelling kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Adik-adik, kakak mau bertanya, sehari-hari adik-adik dapat makanan dari mana ya? Pesan GoFood, atau belanja dari supermarket, atau pasar, atau mama masak di rumah? Wah, sebuah praktis ya. Adik-adik, cerita hari ini masih lanjutan dari cerita minggu lalu. Adik-adik masih ingat tentang apa? Nah, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Nah, adik-adik, saat itu Musa dan Harun dan rombongan bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tahu nggak berapa kira-kira jumlah rombongan bangsa Israel yang dipimpin Musa dan Harun? Kira-kira ada 2 juta orang. Ada orang tua, anak muda, anak-anak, bahkan ada juga bayi. Jumlahnya sekitar 2 juta orang. Mereka berjalan hari demi hari. Kalau lapar, mereka berhenti untuk makan. Kalau lelah, mereka beristirahat. Setelah kuat, mereka berjalan lagi. Hari terus berlalu. Tidak terasa, sudah 45 hari rombongan bangsa Israel berjalan meninggalkan Mesir. Mereka berjalan dan terus berjalan. Dan pada saat itu, mereka mulai memasuki padang gurun Sin. Padang gurun Sin itu terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka melihat ke kanan, mereka melihat ke kiri, tidak ada apa-apa. Di sana sini hanya padang gurun yang kering dan gersang. Karena sudah lama berjalan, mereka mulai lelah dan lapar. Nah, ada satu hal lagi adik-adik yang mulai membuat mereka panik. Ternyata bekal mereka sudah habis. Semua bekal yang mereka bawa dari Mesir tidak ada lagi yang tersisa. Sumber makanan dari alam seperti buah-buahan dan sayur-sayuran hampir tidak ada karena mereka berada di padang gunung yang tandus dan kering. Mereka mulai menyesal telah mengikuti perintah Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka ingat waktu di Mesir, mereka dengan mudah mendapatkan makanan. Mereka bisa makan daging dan roti sampai kenyang. Sekarang di padang gurun tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Bekal juga sudah habis. Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Mereka sudah lupa kalau Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan mau melepaskan mereka dari perbudakan. Tuhan mau bangsa Israel hidup mereka. Lalu kata mereka kepada Musa, enakan tinggal di Mesir aja seperti dulu. Di sana banyak makanan, di sini kita akan mati kelaparan karena tidak ada makanan. Adik-adik, rasa lapar melemahkan iman bangsa Israel. Mereka jadi ragu akan kuasa Tuhan. Adik-adik, apakah bangsa Israel akan mati kelaparan di padang gurun Sin? Adik-adik, sepanjang pagi sampai siang, mereka duduk-duduk dan berkumpul di dalam kemah masing-masing. Lapar dan putus asa. Rasanya waktu lama sekali berlalu. Menjelang petang, mereka keluar dari kemah. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Mereka melihat banyak sekali berduyun-duyun burung puyuh terbang mendatangi sepanjang perkemahan sampai-sampai hampir menutupi kemah-kemah mereka. Burung-burung ini berimigrasi dari selatan ke utara dan melewati perkemahan orang-orang Israel. Anehnya lagi, burung puyuh itu terbangnya rendah sekali. Ada yang hinggap di atas kemah untuk beristirahat sehingga dengan mudah ditangkap oleh orang-orang Israel. Malam itu mereka bersukacita dan bersyukur karena mendapat makanan. Pagi hari ketika mereka terbangun dan
keluar dari kemah, tahu nggak adik-adik, apalagi yang terjadi? Sepanjang perkemahan penuh dengan embun yang berwarna putih. Tidak lama kemudian, ketika embun itu menjadi cair, tampaklah sesuatu yang berwarna putih seperti embun beku, tetapi rasanya seperti kue madu. Orang-orang Israel itu bertanya-tanya, apakah itu? Musa lalu menjawab, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk menjadi makananmu. Ambillah secukupnya setiap hari. Dan pada hari yang keenam, engkau boleh mengambil 2 kali lebih banyak. Karena pada hari yang ketujuh, engkau harus beristirahat. Karena itu adalah hari Sabat. Adik-adik, waktu orang Israel melihat roti itu, mereka terheran-heran dan berkata, mana? Tahu nggak adik-adik, dalam bahasa Ibrani, mana itu artinya apakah itu? Nah, sejak itulah roti itu disebut mana. Ada juga yang menyebut roti dari surga. Peristiwa burung puyuh dan mana adalah karya Tuhan, menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun lamanya, sampai mereka akhirnya tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik, seperti cara Tuhan memelihara bangsa Israel, saat ini juga Tuhan memelihara adik-adik, papa, mama, opa, oma, dan seluruh keluarga kita. Coba bayangkan, pada saat pandemi ini, kita masih dipelihara dan diberi makanan yang cukup. Adik-adik, mari kita bersyukur dan tidak bersungut-sungut dengan keadaan kita sekarang, karena tidak bisa ke sekolah atau berkumpul dan bermain dengan teman. Mari kita memakai waktu kita untuk lebih mengenal Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita semua. Teruslah percaya, taat, dan setia pada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.